Welcome back everybody. Saudara semuanya, jumpa lagi dengan saya. Video ini saya menjelaskan mengenai market crash. Di video-video saya sebelumnya selalu saya mengatakan bahwa market crash itu akan terjadi pada Maret 2022 dan itu pasti terjadi. Tanda-tandanya sudah jelas. Nanti akan saya jelasin mengenai apa itu tanda-tandanya. Nah, pada Desember 2020, investor value Warren Buffett itu memprediksi bahwa pada tahun 2021 akan terjadi market crash, kehancuran pasar saham terbesar dalam sejarah, dan itu tidak terjadi. Saya katakan bahwa tidak akan terjadi di tahun 2021. Robert Kiyosaki juga pada saat terjadi kasus gagal bayar obligasi Amerika, dia mengatakan bahwa pada Oktober akan terjadi market crash terbesar dalam sejarah, dan itu tidak terjadi di Oktober 2021. Saya katakan bahwa pasti plafon kredit itu akan dinaikkan, dan itu terjadi dan semuanya sesuai prediksi saya dan tidak terjadi. Dan saya menjelaskan lagi bahwa ada juga analis ya di Indonesia mengatakan bahwa karena bursa efek IHSG kita sudah cukup tinggi ya, sudah 9%. Biasanya itu ada koreksi di bulan November, koreksi dulu, market crash dulu, setelah itu Desember akan naik terus, bullish lagi. Dan saya katakan, saya sudah jelasin juga di video saya bahwa November ini tidak terjadi market crash, ya, tidak terjadi sama sekali. Tapering apa isu itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Market tetap bullish November, Desember, Januari, Februari, dan akan terjadi market crash besar-besaran itu di Maret 2022, dan itu sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah seperti ini selalu berulang, sejarah berulang kembali. Penyebab perlambatan ekonomi, penyebab market crash pada Maret ya, sekitar 7-8 Maret ya, pada bursa global ya, bursa dunia hancur, jatuh sahamnya itu pada sekitar 7-8 Maret 2020. Itu kena angka COVID yang tinggi-tingginya, angka kematian yang sangat tinggi di Eropa, di Italia, di Belanda, di Prancis. Maka terjadilah market crash pada bulan Maret itu, 7-8 Maret, sekitar tanggal itu. Nah, itu bermula, jadi sejarah berulang kembali, bermula dari pertama kali Desember 2019, kasus mula-mula di Wuhan COVID-19 menyebar. Akhirnya ada penguncian nasional di China, dan kasus itu merebak sampai ke Eropa, dan angka kematian di Italia, Belanda, di China, di Prancis yang cukup tinggi. Maka bursa global jatuh. Setelah itu Amerika juga terkena juga, dan angka kematian yang cukup tinggi juga. Maka bursa market crash pada Maret ya, sekitar Maret 2020. Dan ini sejarah akan berulang kembali. Sudah ada tanda-tandanya dan kelihatan tanda-tandanya itu akan berulang kembali. Itu nanti pada bulan Maret 2022. Nah, tanda-tandanya adalah memasuki musim dingin ya, musim winter ya, bulan Desember nanti sampai Maret nanti. Nah, pemerintah China, kementerian ya, menteri perdagangannya sudah menginstruksikan, mengumumkan supaya setiap warga, setiap rumah tangga untuk melakukan persediaan bahan makanannya. Makanya sudah ada panic buying ya, mereka sudah memborong bahan-bahan makanan untuk persediaan mereka, yaitu beras, minyak goreng, ya, sayur-sayuran dan segala macam. Ini sudah terjadi panic buying besar-besaran. Memang ini instruksi ini memang sering terjadi setiap tahun untuk mengantisipasi cuaca buruk, badai, banjir dan segala macam. Tapi kali ini bukan mengantisipasi itu, tapi kali ini ya selain itu, tapi kali yang paling dikhawatirkan besar adalah lonjakan terinfeksi COVID-19 yang cukup parah sudah terjadi di China. Sudah ada 3 kota di China yang sudah lockdown lokal ya, sudah tutup, dan dikhawatirkan bisa kalau semakin parah pada saat musim dingin nanti. Dan saya meyakini bahwa ini akan terjadi cukup parah
di China nanti lagi. Kembali lagi sejarah berulang kembali seperti Desember, Januari, Februari di China yang terjadi lagi. Karena apa? Karena ini memasuki musim dingin. Musim dingin itu selalu suhunya di bawah suhu badan tubuh manusia. Maka daya tahan tubuh manusia itu, ini secara medis ya, daya tahan tubuh manusia itu akan lemah. Dan daya tubuh manusia drop itu, makanya selalu di musim-musim dingin, ya, musim hujan di Indonesia seperti musim hujan, selalu banyak angka yang terinfeksi flu itu cukup tinggi. Anda boleh cek sendiri datanya, itu pasti cukup tinggi setiap musim-musim dingin atau musim hujan di negara tropis. Nah, di musim dingin itu suhu tubuh kita lemah, maka daya tahan tubuh kita drop dan kemungkinan besar terinfeksi COVID-19 itu akan cukup tinggi dan akan kembali lagi sejarah berulang nanti di Cina akan cukup tinggi. Nah, jika di Cina terjadi lockdown karena angka lonjakan COVID yang cukup tinggi, maka terjadi perlambatan ekonomi. Masyarakat tidak dapat mata pencariannya berkurang, mereka tidak berbisnis, pabrikan akan tutup dan akan terjadi perlambatan ekonomi, dan itu dampaknya juga akan terjadi dengan negara kita, akan turunnya permintaan ekspor karena kita negara yang Cina adalah nomor satu negara yang selalu mengimpor barang dari kita. Kita nomor satu yang mengekspor barang ke China, menjadi negara nomor satu. Dan ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi di RI. Oke. Dan juga sudah kelihatan lagi tanda-tanda itu bahwa hari Jumat kemarin ada laporan dari WHO Eropa. Jadi dari managing regional Director Regional WHO Hans Klug ya di Eropa mengatakan bahwa angka lonjakan COVID kali ini, angka menularnya gelombang terbaru ini sangat cepat dibanding sebelumnya. Angka lonjakannya sangat drastis. Jadi di Eropa yang ada 53 negara itu sudah terinfeksi COVID yang angkanya sudah cukup tinggi. Nah, ini saya jelasin, di sini ada data negara yang cukup tinggi lonjakan COVID itu adalah Inggris. Inggris adalah negara di Eropa yang cukup tinggi angkanya. Jadi kemarin itu angka kemarin itu sudah 44.985 dalam satu hari aja ini kasusnya ini. Ini cukup luar biasa angka kasus aktif saya saat ini. Nah, itu dan sekitar 141.581 orang telah merenggang nyawa. Jadi cukup luar biasa angka COVID di Inggris. Setelah itu di Rusia angka COVID-nya cukup tinggi ya, melonjak juga. Kasus barunya mencatat rekor tertinggi 40.775, kematiannya 1.192. Makanya ini sudah jadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Ada rencana bahwa nanti ibu kota Moskow ya nanti akan juga di lockdown. Nah, Jerman juga angka kenaikan yang cukup parah. Ya, Jerman COVID-nya cukup tinggi ya. Mencapai rekor sejak Desember 2020. Austria juga mengalami kenaikan kasus harian COVID yang cukup tinggi, bertambah 9.388 dan membuat kasus aktif saat ini yang cukup besar ya. Jadi kasus ini merupakan rekor tertinggi ya di tahun 2021 ini. Situasi di seluruh Austria sudah sangat serius dan direncanakan juga ibu kota Wina juga akan mau di lockdown juga. Nah, Korea Asia juga kasus COVID-19 yang juga cukup tinggi dilaporkan meledak ya, sangat tinggi sekali. Jadi hampir 8.000 kasus baru, tertinggi sepanjang sejarah COVID-19. Begitupun juga dengan tetangganya Slovenia juga. Jadi angka yang tertinggi sepanjang sejarah lonjakan COVID juga. Nah, Belanda juga mengalami kenaikan kasus COVID-19. Negara ini mencatat 10.911 kasus kemarin. Ini angka rekor tertinggi sepanjang sejarah dari tahun 2021.
setelah kenaikan pada Desember. Jadi ini angka tertinggi dari tahun 2001 setelah kenaikan Desember 2020. Jadi sudah tanda-tandanya sudah cukup parah di Eropa, dan ini sejarah akan berulang kembali. Dan menurut Hans Kluge, ya, Direktur Regional WHO Eropa, bahwa angka lonjakan COVID ini, ya, nanti akan menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi nanti, itu sampai mencapai 500.000 pada bulan Februari nanti. Nah, sudah kelihatan kembali lagi sejarah berulang, angka yang tinggi pada Februari dan Maret, dan akan terjadi market crash ulang lagi seperti pada Maret 2020 itu. Jadi Maret 2022 market crash global, ya, kehancuran pasar saham dunia itu sudah ada tanda-tandanya, dan itu pasti terjadi. Saya tegaskan, itu pasti terjadi. Sebelumnya saya sudah memprediksi itu terjadi, dan ini tanda-tandanya sudah kelihatan. Ya, terjadi dengan di China, dan juga akan terjadi dengan negara kita. Angkanya akan melonjak. Itu sejarah berulang kembali, masuk sampai ke Asia, dan nanti akan terjadi dengan bursa efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan akan turun tajam. Nah, yang kenapa ini selalu terjadi, ya karena Anda bisa lihat bahwa COVID-19 ini selalu bermutasi. Jadi selama 5 tahun ini akan bermutasi terus, ya. Walaupun itu sudah divaksin, tapi COVID-19 juga bermutasi terus. Dan sampai 5 tahun baru virus itu lemah, sudah seperti influenza biasa. Nah, kejadian perlambatan ekonomi karena COVID-19 di Cina ini sangat punya dampak yang besar terhadap ekonomi negara kita. Melalui dari ekspor impor kita akan sangat terpengaruh, akan melambat di sini, karena Cina adalah salah satu negara terbesar, nomor 2 di dunia, dan salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor utama dari Indonesia. Bukan hanya ekspor bahan-bahan logam pertambangan, tapi Cina adalah negara terbesar yang ekspor negara yang mengimpor bahan-bahan makanan dari negara Indonesia. Hasil laut, ikan, hasil bumi, itu semuanya dari Indonesia. Dan kita Indonesia itu, negara kita ini sangat terpengaruh ekonominya dari hasil bumi dan hasil tambang. Nah, ini sangat, nanti akan dampaknya sangat pengaruh sekali dengan ekonomi, dan ini akan terjadi puncaknya itu pada Maret 2022. Begitupun juga dengan Eropa. Kejadian ini akan membuat ekonomi global itu akan menjadi seperti kejadian pada Maret 2020. Tapi kejadian ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah, karena kejadian yang terjadi di Maret 2021 merebak lagi mutasi varian Delta, itu kondisi ekonomi global itu belum pulih dari resesi. Nah, belum pulih, baru mulai bangkit sejak September, ya, Oktober ini. Nanti mungkin sampai tahun depan kembali lagi terpuruk lagi dengan adanya muncul lagi lockdown, kematian COVID yang terjadi di dunia. Nanti akan terjadi di Amerika juga, dan semua dunia akan mengalami perlambatan ekonomi, akan terjadi krisis global gara-gara merebak kembali COVID-19. Jadi ini ada hubungannya dengan ekonomi. Kenapa hari ini saya bicara tentang COVID-19, kasus COVID yang melonjak? Karena inilah penyebab ekonomi melambat, ekonomi menurun, penyebab inflasi, semuanya adalah karena kasus virus COVID-19 melonjak lagi. Ya, karena ini membatasi ruang gerak manusia, membatasi ruang gerak berbisnis, membatasi ruang gerak memproduksi. Kalau terjadi, karena Cina ini paling tidak toleran dengan COVID-19. Ya, kalau negara lain agak sedikit leluasa, ya, seperti negara kita atau negara Eropa yang lain yang
sudah bisa hidup berdampingan berdamai dengan COVID. Cina sama sekali negara komunis yang tidak mau sama sekali, tidak ada toleransi dengan virus COVID-19 ini. Maka dikhawatirkan dan Cina pasti akan melockdown kembali seperti yang terjadi pada tahun 2020 ya. Nah, jika itu terjadi maka manufaktur pabrik-pabrik akan berhenti berproduksi. Dan jika berhenti berproduksi itu dampaknya akan ke seluruh dunia ya. Bukan hanya ke seluruh dunia, dampaknya akan yang paling parah itu terjadi di Indonesia. Seperti yang saya sudah bilang itu bukan tidak ada hubungan. Ada beberapa analisis bilang tidak ada terpengaruh, tidak berhubung. Kita ini memang tidak ada terpengaruh dengan China karena cuma hanya berhubung ekspor logam dan tambang. Kita ekspor makanan hasil bumi itu juga yang terbesar ke negeri Cina. Supaya Anda tahu bahwa dan kita ekonomi kita itu dari hasil bumi ini. Anda tahu ini sangat, jadi ini jangan Anda menganggap sepele bahwa ini benar-benar, saya tegasin lagi bahwa kasus yang terjadi sekarang dengan Cina yang mulai merebaknya COVID-19 dan terjadi angka kematian yang tinggi, angka aktif ya, kasus aktif yang tinggi di Eropa sekarang ini yang sudah tren yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini hal yang sudah Anda harus tanda-tanda yang Anda perlu punya perhatian lebih ya. Tanda-tandanya sudah sangat prihatin, sangat memprihatinkan ini terulang kembali lagi. Dan luar biasanya ini hati-hati dan Anda siap-siap, saya katakan kembali lagi kepada Anda semuanya bahwa Anda tidak usah khawatir untuk trading saham, Anda borong saham saja karena memang pada bulan November, Desember terjadi window dressing ya. Pada awal Januari masih ada lonjakan harga minyak dunia, maka masih ada Januari efek ya, harga saham masih naik, bulan Februari masih naik, dan memasuki Maret Anda harus waspada karena disitulah market crash global ya, market dunia, kehancuran pasar saham dunia akan terjadi pada Maret 2022. Oke, sekian informasi saya dalam video ini. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk Anda semuanya, untuk menambah kesana wawasan untuk investasi Anda selanjutnya. Oke, mohon Anda menghargai video ini, silakan Anda subscribe video channel YouTube di bawah ini ya. Anda subscribe dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sukses.